Waalaikumsalam Ilham. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini berkaitan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Minta waktunya sebentar terkait ini berkaitan dengan dilema etika. Jadi saya mewawancari Bapak nggih, mboten napa-napa nggih. Oke. Yang pertama Bapak, saya ingin tahu selama ini Bapak sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu bagaimana Pak? Ya, kita sebagai kepala sekolah itu kan pasti akan menghadapi beragam kasus ya yang akan kita hadapi. Baik itu kasus keduanya sama-sama benar tapi saling bertentangan, ada yang dikenal sebagai dilema etika maupun kasus yang salah satunya benar dan yang salah satunya salah. Nah, kedua kasus tersebut harus dapat kita identifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan saat kita nanti mengambil keputusan. Nah, cara untuk mengidentifikasi nanti yang jelas yaitu dengan mengetahui masing-masing kasus. Kemudian juga harus kita berdiskusi dengan pihak yang bermasalah, ya, mungkin bisa satu orang, 2 siswa atau mungkin banyak siswa. Nah, setelah permasalahan itu sudah kita pahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memilah-milah apakah kasus tersebut merupakan kasus rujukan moral atau kasusnya dilema etika. Gitu ya Pak ya? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, selama ini Bapak bagaimana sebagai kepala sekolah nih itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Semen Gresik ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, gini ya, untuk kasus tersebut di atas ya, yang pertama kita jelas akan mempertimbangkan kedua hal ini yang sama-sama benar tersebut ya. Yang kedua, apakah kepentingan satu orang atau mungkin banyak orang ya. Kemudian ya, dampak nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil ya, belas kasihan itu juga perlu kita pertimbangkan. Kemudian nanti juga dampak yang berimbas ya untuk hari ini atau sekarang mungkin di masa yang akan datang. Nah, itu juga perlu mendapat perhatian kita. Jadi Pak, untuk menindaklanjuti yang pertanyaan 2 Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang kita lakukan yaitu pertama ya harus memikirkan ya, pemikiran yang sejalan untuk memilih kebenaran yang paling sedikit ya, dan besar manfaatnya. Yang kedua yaitu mempertimbangkan kepentingan murid ya. Kemudian yang ketiga ya harus kita punya prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli ya. Kemudian juga kita harus melakukan investigasi dengan melihat kembali fakta-fakta yang telah terjadi. Nah, setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Nah, keputusan tersebut nanti juga harus kita tinjau kembali hingga kita betul-betul punya keyakinan, punya keputusan yang diambil itu adalah betul-betul keputusan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Pak. Selanjutnya yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika
yang efektif ya perlu dilakukan adalah dengan bijaksana, melihat permasalahan, ya, kemudian kita melihat data-data, baru kita akan bisa mengambil keputusan yang paling benar dan tepat. Iya, iya itu benar sekali ya Pak ya. Oke. Terkait dengan yang pertanyaan tadi Pak, yang kelima yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini Pak? Ya, tantangannya yang jelas ya pasti ada pihak yang bisa menerima dan tidak bisa menerima. Betul Pak. Nah itu nanti untuk memberikan pembelajaran bagi mereka, maka utamanya yang tidak bisa menerima ya betul-betul nanti kita berikan pemahaman, ya, pemahaman atas keputusan yang saya ambil, sehingga nanti dari pihak-pihak yang mungkin belum bisa, ya, legowo menerima itu bisa secara gamblang jelas kita jelaskan agar mereka betul-betul nanti bisa menerima keputusan tersebut. Selanjutnya Pak, apakah Bapak sebagai kepala sekolah begitu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus? Kemudian apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Ya, nah, nanti Pak bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Ya sebetulnya untuk jadwal itu secara khusus itu tidak ada ya. Tapi ya, dalam menyelesaikan sebuah kasus kita nanti akan membuat skala prioritas, ya. Jadi mana-mana kasus yang perlu kita tangani secara cepat, ya. Tapi kita juga tidak mengesampingkan kasus-kasus yang lain, ya. Tetap semua kasus perlu kita selesaikan, ya, dengan cepat, ya, dan dapat mungkin bisa memuaskan segala semua yang kita tangani. Artinya tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya? Tidak ada, makanya nanti kita akan melihat jenis kasus-kasusnya. Kemudian adakah ini Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang bagi menurut Bapak itu mempermudah atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan Pak? Ya tentunya komunikasi, ya. Komunikasi yang baik dengan stakeholder, yaitu bisa dengan Bapak Ibu guru, utamanya wali kelas, anak yang bermasalah, kemudian BK, bisa melibatkan kesiswaan, ya. Jadi semua yang ada di sekolah ini kita libatkan semua, bahkan mungkin orang tua, ya, kita libatkan agar kasus tersebut benar-benar terselesaikan. Artinya seluruh warga sekolah dan bisa jadi orang tua ya Pak? Iya betul. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan di 5 etika ini Pak? Ya jelas identifikasi ya, identifikasi gitu, jenis kasus itu kan sangat perlu, ya. Nah itu harus kita lakukan lebih awal, ya, dengan melakukan apa ya istilahnya pengujian, ya, agar kasus-kasus tersebut itu betul-betul memang perlu kita tangani, seperti pengujian benar lawan benar, mungkin benar lawan salah. Nah itu harus kita harus kita uji betul, ya, sehingga kasus yang kita tangani itu betul-betul merupakan suatu kajian. Terima kasih. Sebentar saya tambahkan juga ya. Nah, untuk menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan tersebut nanti agar kita putuskan itu tidak merugikan salah satu. Harapan saya nanti, ya, walaupun itu benar dengan benar, benar dengan salah, tetapi mereka merasa tidak memiliki beban, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak akan merugikan peserta didik. Masya Allah. Terima kasih Pak atas tanggapan dan menjawab wawancara dari saya. Semoga Bapak sukses selalu dalam memegang amanah sebagai kepala sekolah.
Terima kasih waktunya sudah mengganggu dan memberi kesempatan saya untuk melakukan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak. Ini terkait tugas calon guru penggerak dari saya. Saya minta waktu dari Pak Imam selaku kepala sekolah SMP Dharma Bakti. Jadi saya mengganggu waktunya terkait ini Pak, kasus-kasus dilema kita yang akan kita bahas. Tidak apa-apa ya Pak? Ini terima kasih sebelumnya. Gini Pak, yang pertama, selama ini menurut Bapak, Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema IPK atau rujukan moral itu bagaimana Pak? Memang kasus dilema IPK itu biasanya kemudian muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama antara kelompok atau pengambil itu, sehingga kemudian menjadi pembicaraan atau menjadi bahan diskusi dari kelompok tersebut. Biasanya saya dalam tindak tersebut akan melakukan klarifikasi dan akan melakukan komunikasi terhadap pihak terkait, kemudian kita koordinasikan, kemudian akan diputuskan dalam mempertimbangkan kasus tersebut. Apakah kasus itu hal positif atau tidak? Gitu ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Dharma Bakti itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kemungkinan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Saya biasanya akan melakukan dengan pendekatan komunikasi. Kita komunikasikan, kemudian kita koordinasikan, dan kemudian kita menentukan untuk langkah-langkah pengambilan keputusan. Di keputusan itu berdasarkan pertimbangan, sehingga keputusan itu akan menghasilkan keputusan yang baik. Berarti urutannya pendekatan dulu, kemudian melakukan langkah-langkah, baru kemudian dilakukan pertimbangan ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Biasanya yang biasa lakukan adalah menentukan kasus tersebut sesuai atau tidak. Kemudian kita melakukan koordinasi, kemudian melakukan komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam dunia kerja dan sekolah. Kemudian setelah itu baru mempertimbangkan untuk menghasilkan keputusan. Jadi itu yang biasanya kita lakukan. Dari pertanyaan yang saya ajukan tadi, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak selaku pimpinan itu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Pak? Biasanya yang paling efektif memang kita saling komunikasi. Kita komunikasikan, kita koordinasikan dengan pihak yang terkait, kemudian baru kita memutuskan. Karena tetap kita harus menjaga kebersamaan dalam kelompok, dalam sekolah. Setelah itu juga kita juga mencari referensi dari luar, sehingga keputusan kita itu keputusan yang baik. Tetap ya Pak ya, melakukan komunikasi kebersamaan ya. Nah dari yang tadi yang saya tanyakan itu berkembang lagi Pak, hal-hal apa saja lagi yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Tantangannya memang terletak pada penyesuaian keputusan yang sudah kita ambil, karena dari keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan seluruh pihak. Karena kita juga harus menyesuaikan, kemudian tantangan yang lain juga kita harus melibatkan semua unsur yang
dari sekolah yang relevan yang terkait. Ya, tapi tetap penyesuaian juga ya Pak. Oke. Untuk ini Pak, sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah itu, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal khusus begitu Pak? Kalau memang ada begitu bentuk dan prosedur yang Bapak jalankan apa? Kalau ada loh Pak. Kalau biasanya kita itu tidak ada jadwal. Jadi tanpa ada jadwal, ketika ada suatu kasus maka akan segera kita selesaikan, karena semakin cepat kita selesaikan maka akan lebih baik untuk lingkungan sekolah. Semakin cepat lebih baik. Jadi nggak ada jadwal khusus Pak ya? Tidak usah menunggu-nunggu selama itu bisa diselesaikan langsung, diselesaikan ya Pak ya? Iya, bagus ya Pak. Untuk ini Pak, untuk pengambilan keputusan itu adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu maupun mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan selaku kepala sekolah Pak? Memang setiap keputusan itu kita tidak bisa kita putuskan sendiri. Kita harus melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, baik itu guru, kemudian wali kelas, BK, yang bisa memberi pertimbangan. Jadi semua unsur yang ada di sekolah yang bisa kita libatkan untuk mengambil keputusan, biar keputusan yang kita ambil itu bisa lebih baik atau bisa menghasilkan hasilnya. Jadi seluruh ini Pak ya, warga sekolah ya, stakeholder yang dalam ini. Ini yang terakhir Pak dari pertanyaan saya. Dari semua yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Memang yang paling penting itu adalah kita koordinasi. Jadi kita koordinasi, kita komunikasi di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian kita juga bisa mengetahui persis apa masalah-masalahnya yang kita jaga di sekolah. Yang ketiga adalah mengambil keputusan harus melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah. Sebagai yang di sekolah itu kita melibatkan semua, sehingga keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang terbaik untuk kita semua. Artinya ada tahapan ya Pak, mulai identifikasi, komunikasi, kemudian koordinasi begitu Pak ya. Masya Allah. Dari semua yang disampaikan Pak Bapak ini sangat menginspirasi buat saya Pak. Saya sekali lagi terima kasih atas waktunya. Bapak memberi kesempatan saya untuk memberikan tanggapan dalam wawancara saya. Terima kasih Pak sekali lagi. Assalamualaikum